Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Renandi Mulya Prandika dengan NIM 2506 01038 dan rekan saya Muhammad Afal Kotam dengan NIM 250 1034 dan yang satunya Ahmad saya pada Ciptaan Rahmat Bukit dengan NIM 2050601043. Jadi saat ini kita sedang berada di PT Dunia Jaya, sedang melakukan firework terkait wawancara kepada salah satu narasumber dari PT DKJ. Ini untuk lokasi itunya, produksinya bisa ditunjukkan. Jadi kita nggak bisa langsung ke areanya karena ada ketentuan dari perusahaan yang tidak bisa masuk. Mungkin itu aja video pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Renandi Mulya Prandika, dan kedua rekan saya Muhammad Afal Kotam. Jadi untuk hari ini kita akan membuat video fieldwork ya, terkait tugas BOK pengantar teknik industri, yaitu melakukan wawancara kepada narasumber di PT Dunia Jaya. Jadi untuk narasumber kami itu ada Pak Rido ya, ada Pak Rido selaku Selaku foreman dari PT DKJ Produksi. Jadi selaku foreman dari PT Dunia Jaya. Mungkin langsung aja. Ini ada pertanyaan dari Mas Al yang mau ditanyakan. Mungkin pertanyaan dari saya itu lebih ke bagaimana atau apa saja bahan baku dari sodium metabisulfit sampai proses produksi dari awal sampai jadi barang medis. Untuk bahan baku dari sodium metabisulfit sendiri itu ada dua, yaitu di sulfur sama soda as. Jadi untuk prosesnya itu sodium metabisulfit terbentuk dari pencampuran antara larutan soda dan gas SO2, di mana gas SO2 itu terbentuk dari pembakaran di alat burning stove. Nah, burning stove-nya ada di sini. Ini ada reaksi antara gas O2 sama sulfur tadi yang merupakan bahan baku kita. Jadi reaksi antara gas O2 dan sulfur itu membentuk gas SO2, di mana gas SO2 ini tadi direaksikan dengan larutan soda yang sebelumnya bahan baku kita soda tadi dipakai dengan air dulu. Jadi nanti direaksikan dalam reaktor. Setelah dari reaktor ini terbentuk menjadi dua fase, ada fase larutan sama fase padatan. Di dua fase tersebut nanti kita pisahkan di sentrifuge untuk memisahkan padatan sama larutan. Untuk larutannya bisa digunakan kembali lagi ke larutan soda, sedangkan untuk yang padatannya kita lakukan proses pengeringan. Setelah dilakukan proses pengeringan baru kita kemas. Mungkin dari Mas Haji. Untuk dari saya sendiri, resiko dari produksi produk SMB sendiri di mana ya? Kayak mungkin di pencemaran udara atau apa lingkungannya. Untuk resikonya itu di sini ada gas SO2 yang terbentuk ya, jadi itu memang untuk lingkungannya agak abu sedikit. Tapi kita sudah ada penanggulangan di ada namanya scrubber ya.
rubber itu gas sisa dari proses produksi itu kita spray sama larutan soda. Jadi gas yang tersisa saat proses produksi itu kita spray lagi sama larutan soda agar meminimalisir gas sisa produk keluarga lingkungan. Jadi sudah kita minimalisir secara rupa. Mungkin kalau dari saya sendiri terkait produk assembly sini itu kira-kira untuk produksinya, untuk aplikasinya itu kemana ya Mas? Terus untuk produksi per hari itu berapa tahun? Untuk aplikasi dari produk yang kita bisa sendiri itu biasanya kita gunakan untuk pengawet atau juga untuk minyaknya air. Di beberapa ini kita customer untuk bahan makanan juga bahan tekstil. Untuk kapasitas produksi sendiri itu kira-kira 9.000 kilo per hari. 9 ton ya? 9 ton per hari. Jadi kita bagi dikasih jadi satu shiftnya 3 ton. Ini ada lagi dari teman-teman semuanya. Cukup. Mungkin itu aja yang perlu kita klarifikasi Ya. dari wawancara ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan dan waktunya ya Mas Edo ya, buat kami mewawancarai terkait produk SMES dari PT Dunia Kimia Jaya ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat buat kita khususnya, umumnya buat yang lain ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.